Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Heru, masih ngebahas tentang sepeda. Nah, di depan gue udah ada sepeda kece banget nih, GT Bravado, warnanya kuning. Ini temen gue, Rahmat. Selamat. Halo. Udah lama nggak ketemu kita ya? Long time no see. Long time no see. Kabar oke kan? Baik. Semua sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Mat, ini sepeda menurut gue cakep banget. Bravado, GT Bravado. Lu dapat dari mana nih, Mat? Ini sepeda sebenarnya temen yang kasih. Oh, dapat dari teman. Dapat dari teman. Buset, baik banget temen lu ya? Rezeki anak soleh. Terus gimana nih? Jadi ceritanya dia punya sepeda banyak sih menurutku. Hmm. Sepeda-sepeda vintage. Sepeda-sepeda vintage lumayan banyak. Dan kebetulan ada satu GT yang nggak terawat lah. Nggak, kayak begini nggak menurut terawat? dia. Ya, kena agak banyak sepedanya. Oh, dia agak banyak ya? Jadi dia suka lihat gua naik sepeda, terus ke kantor, gawe kadang-kadang suka bawa sepeda. Akhirnya dia berniat untuk, wah kalau dikasih sama orang yang pas, sepeda ini bakal dirawat gitu. Oh, maksudnya daripada dia ngejogrok di rumah gitu lah ya? Gua nggak perlu nyebutin nama orang ya kan? Nggak usah. Gitu. Jadi sepeda dikasih ke gua dalam kondisi full bike. Udah kayak begini gitu ya? Dalam kondisi kayak gini, cuman kabel shifter yang nggak terpasang. Oh, oke, kabel shifter nggak Jadi terpasang. waktu dikasih, handlebarnya masih yang ori, cuman ada tanduknya. Terus ini kan waktu dibawa ke rumah, forknya yang suspensi, rockshock model vintage lah. Nah, karena ini sepeda menurut gua size-nya gede. Size berapa nih, Mat? Ini 50-an lebih. 50-an lebih? 50-an. Dengan tinggi lu berapa? Tinggi gua 170-an. 170-an, berarti 170-an. pas ya sama lu ya, frame ini ya? Agak pas lah, adaptasi. Akhirnya ada beberapa sedikit perubahan nih. Stem yang korek bawaan dia kan agak panjang banget. Setelan Eropa, orang Eropa. Akhirnya gua bikin stem pendek. Kemudian karena ini sepeda di rumah cuman ini doang gua. Jadi gue bikin senyaman mungkin. Pertama, forknya harus gue ganti rigid. Karena memang sebenarnya sepeda ini kan habitatnya main di tanah. Main tanah. Jadi GT Bravado tahun 1992 itu kan memang serinya untuk kompetisi. Oke. Nah, dibikin rigid. Jadi yang bisa buat kota, buat main-main sekitaran Jabodetabek masih aman lah, masih enak. Jadi gue rubah tuh fork rigid yang tadinya suspensi gue ganti rigid. Ya terus yang lain-lainnya masih bawaannya dia. Bannya gue ganti pakai ban untuk aspalan, pakai Maxxis overdrive 26175. 26175. Berarti itu kayak itu hub-hubnya masih ori ya? Masih bawaan dia. Berarti semua ini apa? XT ya? Ini dari shifter, handle shifter, hub, rehab, crank, RD, itu semuanya XT kecuali rantai EBN. Kecuali rantai doang ya? Sprocketnya masih XT. Sprocket berarti ini masih banyak originalnya ya sepedanya ini ya? Masih, sama ini. Apa tuh? Ini seharusnya kan U-brake-nya yang model Shimano warnanya silver. Kemarin gue kesulitan karena ada satu part yang nggak ada. Jadi nyarinya juga susah. Akhirnya gue putusin untuk pakai U-brake-nya BMX. Oh, ini pakai U-brake-nya BMX? Karena dudukannya masih sama. Masih mirip-mirip lah Masih ya? mirip-mirip. Ininya gue ganti T-brake, yang bawaan dia Oh iya, lever. ini U ya? Ya, ini sebenarnya kalau yang pas sepeda nyampe di rumah itu, ada di rumah, ininya cantilever, ininya U-brake. Oh gitu. Itu ya? Nah, kayak ini, kayak apa nih, dekalnya nih masih Dekal. asli ya? Dekalnya masih asli. Dekalnya masih ori. Berarti ini kayak Warnanya masih ori. catnya juga? Catnya ori pen. Dia rimsnya Nah, rimsnya nih? RM20 Araya Jepang. RM20 Masih Araya bawaan. Jepang. Jari-jarinya masih bawaan dia Jepang asli. Ini semua wheelset ini masih asli? Jepang asli, ori. Cakep banget. Serius kalau ini masih wheelset asli, rimsnya juga. Kalau masih Jepangan semua nih keren banget sih ini. Soalnya gue tahu nih material ini sepeda nih kalau di marketplace harganya lumayan tinggi. Nah, Oh, ini kan nggak tahu saya itu. yang gue lihat sih lumayan tinggi harganya.
Kalau usah nyebut harga lah ya. Kalau gue lihat tadi masih tinggi nih. Tapi ini kan udah dikasih orang, nggak mungkin ada jual lagi kan ya? Nggak mungkin lah. Dan memang dirubah kayak gini memang untuk dipakai. Makanya ada tambahan tas depan, ada tambahan tas belakang. Ya buat bawa-bawa barang lah, buat bawa kamera. Masih dibikin nyaman lah. Tapi ini lu pertama di sepeda udah lu pakai berapa kilo lu? Paling jauh berapa kilo pakai sepeda ini? Kemarin sih kalau per all goes tuh lebih dari 70-an lah. Lebih dari 70-an? Enak nggak? Awalnya tuh kena apapun yang baru pasti kita masih adaptasi kan. Adaptasi dulu. Jadi ya akhirnya lama-kelamaan setelah 70-an kilo ya badan kita ngikutin. Nyesuaiin lah ya. Nyesuaiin. Ini kan bahannya kromoli, bukan besi. Maksudnya enteng juga sepedanya lah. Iya. Maksudnya lebih enak juga dikendarain. Yang paling lu apa ya maksudnya? Kalau gue juga suka, lu pasti suka. Yang paling lu demenin banget dari sepeda ini apa gitu? Ada nggak? Ya sebenarnya sih yang paling khas di GT itu kan singkatan dari pembuatnya kan, si Gary Turner itu. Ya ini triangle ini. Oh iya, yang bedanya. Kenapa nih, Mat? Kalau boleh tahu nih, Mat? Gue nggak ngerti, gue nggak paham banget jauh soal GT ya. Yang pasti GT yang hardtail tahun 1992-an gitu. Khasnya tuh ya gini. Pas tahun 1992 khasnya frame kayak gini ya? Tahun 90-an lah. Tahun 90-an khasnya kayak gini ya? Dia pakai crank teknologi Biospace, jadi opal bentuknya. Dan ini hanya apa? 7 speed ya? 7. Kalau misalnya dia dirubah naik 8 atau 10 speed bisa nggak deh? Bisa, cuman harus ganti hub rehab. Oh, ganti hub rehab-nya. Karena hub rehab yang ini ya menurut gue ya, sepengalaman gue ini cuma sampai 7 speed. Hanya sampai 7 speed ya? Iya. Kalau bisa diganti asal hubnya diganti gitu ya? Diganti gitu. Misalnya mau pakai yang 46, 11 ya mau nggak mau harus ganti hub rehab. Tapi dengan 7 speed ini juga udah enak banget ya? Ya menurut gue sih cukup lah. Cukup lah ya? Cukup. Ya, 3 kali 7 loh ya lumayan. 3 kali 7 lumayan. Kan cranknya 28, 38, 48. Cukup lah. Walaupun 3 kali cukup banget itu mah. Cukup. Nah, Mat, buat ngebedain sepeda ini ori atau enggak, apa aja nih, Mat? Bagian-bagian mana yang menurut lo ini sepeda ini ori? Yang saya tahu ya, karena dapat memang kondisi begini, terus yang membuat gue yakin ya pertama ini masih masih lengkap, terus temper GTX Ultra, terus chromoly, frame tubes made in USA, terus sama mana lagi, Mat? dia punya ini frame ini di sininya ada embossan GT ya? GT di belakang frame. Ya, jadi ini teman-teman kalau emang pengen tahu ini ori apa enggak, di sini yang memperkuat ya di sini ada tahun pembuatannya tahun berapa tadi, Mat? 1992. 1992. Ini juga situ nanti saya kasih gambarnya insert. Sini masih ada tulisan warningnya nih di bagian belakang sini. Ada lagi nggak, Mat, yang menurut lo ori? Itu aja sih. Ya secara tampilan sama orang yang ngasih pun meyakinkan memang barang dia ori semua. Ya sini dari stikernya, walaupun stikernya udah rada ngelotok, ini apa dekalnya sih masih bagus. Nggak, maksudnya dia bukan kayak tempelan baru gitu ya, Mat ya. Ini sih dekalnya keren, orianya juga masih kelihatan. Jadi hanya itu aja, Mat, yang benar-benar dia menunjukkan kalau ini sepeda ini masih ori GT gitu ya. Ada bagian lagi, Mat? Itu aja. Itu aja ya. Tapi kalau lihat bentukan artikel GT Brapado 1992 yang gue pernah lihat, bentukannya begini nih. Kayak gini, wheelsetnya mirip ya? Warnanya begini, rigid, terus ininya kuning. Iya, forknya. Yang gue pernah lihat di artikel, nih ya mirip, bukan mirip ya, sama emang ini dia barangnya. Nah, buat tambah pengetahuan lagi buat teman-teman, sepeda ini emang sepeda buat kompetisi ya, Mat, ya, di zamannya ya? Ya habitatnya memang buat kompetisi ya, main di tanah. Ini kan memang buat kompetisi, buat main di tanah, hardtail jenisnya. Hardtail, Ya cross country. Saat itu emang buat kompetisi Zaman dulu kan, ya zaman dulu sepeda kompetisi hardtail MTB ya bentuknya kayak begini. Ini sepeda termasuk rare nggak, Mat? Lumayan ya, Mat ya? Karena ya kemarin mungkin bisa dianggap rare karena gue lihat tadi di marketplace harganya lumayan tinggi juga sih ya buat sepeda ini. Buat sepeda
sekelas vintage yang ini lumayan harganya. Nah, gue juga dapat info-info selentingan, ternyata banyak teman-teman kita yang lagi suka sepeda vintage tuh merasa ketipu. Ternyata gue dapat nih sepeda vintage masih no repaint, tapi ternyata udah di repaint. Tipsnya apa sih, Mat? Kalau adik kita bisa berbagi tips bareng-bareng bagi teman-teman yang pengen lagi suka sepeda vintage. Baiknya gimana tuh, Mat? Tipsnya, gue juga nggak begitu paham soal sepeda sih. Yang paling pas itu sebenarnya lebih teliti lah. Tuh balang itu ori atau bukan. Terus kalau bisa ajak orang yang benar-benar ngerti sepeda. Iya, itu salah satu sih, yang orang yang benar-benar paham sepeda diajak, mendingan COD-an aja. Ya. Jangan lewat kirim-kirim, takutnya ya itu banyak kejadian bilangnya no repaint, masih ori, catnya ternyata udah repaint. Oke deh, Mat, obrolan kita mengenai sepeda lu sampai sini dulu. Oke, thank you. Mudah-mudahan kita bisa goes bareng lagi. Siap. Thank you, Mat ya. Siap, oke.